Dalam sejarah panjang peradaban manusia, para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembimbing umat menuju jalan kebenaran. Al-Quran secara jelas menyebutkan 25 nabi, namun sebenarnya jumlah nabi yang diutus jauh lebih banyak. Sebagian dari mereka tidak disebutkan namanya dalam kitab suci, tetapi jejak perjuangan dan kebijaksanaan mereka tetap hidup dalam berbagai riwayat dan sumber Islam. Kisah-kisah mereka mengandung pelajaran berharga tentang keteguhan iman, pengorbanan, serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Di luar 25 nabi yang tercatat dalam Al-Quran, ada beberapa nabi yang namanya muncul dalam berbagai sumber tafsir, hadis, dan sejarah Islam. Kisah mereka menambah wawasan kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengutus utusannya di berbagai zaman dan tempat yang berbeda. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan turunnya beliau ke bumi bersama Hawa, kehidupan manusia pun dimulai. Mereka membangun keluarga, bertani, dan menyebarkan ajaran tauhid. Namun sejarah manusia tidak lepas dari cobaan. Tragedi terbesar pertama dalam kehidupan mereka adalah pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri yaitu Qabil. Pembunuhan itu membawa luka mendalam bagi Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, sekaligus mengguncang keturunan mereka. Di tengah kesedihan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah yang sangat berharga kepada Adam dan Hawa, yaitu seorang anak yang kelak menjadi penerus amanah di bumi. Anak ini diberi nama Shits, yang dalam bahasa Ibrani berarti hadiah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadirannya membawa cahaya harapan bagi keluarga Nabi Adam alaihissalam yang sedang berduka. Sejak kecil, Shits tumbuh dalam bimbingan langsung dari ayahnya. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan tentang tauhid, kebijaksanaan, serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditegakkan di muka bumi. Shits berbeda dari saudara-saudaranya yang lain, karena sejak kecil dia menunjukkan sifat yang tenang, penuh kasih sayang, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nabi Adam alaihissalam sangat menyayangi Shits. Dia melihat dalam diri putranya itu tanda-tanda seorang pemimpin yang kelak akan meneruskan tugasnya. Sejak kecil, Nabi Shits alaihissalam selalu ingin belajar lebih dalam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sering menghabiskan waktu bersama ayahnya untuk mendengarkan wahyu dan pelajaran tentang kehidupan. Ketika Nabi Adam alaihissalam semakin tua, dia mulai melihat bahwa tugas untuk membimbing manusia ke jalan yang benar harus diteruskan oleh seseorang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam alaihissalam menyadari bahwa Shits adalah sosok yang paling pantas. Oleh karena itu, sebelum beliau wafat, Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Nabi Shits alaihissalam untuk menjadi pemimpin bagi keturunannya. Dalam wasiatnya, Adam alaihissalam berkata, "Wahai anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuk meneruskan risalahnya. Jaga amanah ini dengan baik, dan jangan pernah berpaling dari jalannya. Lindungilah saudara-saudaramu dari pengaruh iblis dan keturunannya yang akan selalu berusaha menyesatkan manusia." Nabi Shits alaihissalam menerima wasiat itu dengan penuh kesungguhan. Dia berjanji kepada ayahnya untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing manusia ke jalan yang lurus. Tak lama setelah memberikan wasiatnya, Nabi Adam alaihissalam wafat dalam usia sekitar 930 tahun. Seluruh keluarga berkumpul untuk menghormati kepergian bapak seluruh manusia ini. Hawa dan anak-anaknya merasakan duka yang mendalam, tetapi mereka juga memahami bahwa kehidupan harus terus berjalan. Setelah kepergian Nabi Adam alaihissalam, Nabi Shits alaihissalam mulai memimpin umat manusia dengan penuh kebijaksanaan. Dia mengajarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkan oleh ayahnya. Di bawah kepemimpinan Nabi Shits alaihissalam, manusia kembali hidup dalam harmoni. Dia mengajarkan mereka tentang keimanan, ibadah, dan cara hidup yang benar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, keturunan Qabil yang telah berpindah ke daerah lain mulai mengalami perubahan. Mereka mulai menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergoda oleh tipu daya iblis. Seiring berjalannya waktu, perbedaan antara keturunan Shits dan keturunan Qabil semakin jelas.
keturunan Shits hidup dalam kebaikan, menjunjung tinggi ajaran tauhid, dan menjalankan kehidupan yang penuh kedamaian. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti aturan yang telah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sebaliknya, keturunan Qabil mulai tersesat. Setelah Qabil membunuh saudaranya, dia hidup dalam penyesalan yang dalam, tetapi anak cucunya tidak mengambil pelajaran dari kesalahannya. Mereka mulai tertarik kepada kehidupan duniawi dan perlahan-lahan melupakan ajaran yang benar. Iblis dan bala tentaranya terus berusaha menyesatkan mereka. Mereka mulai mengenal berbagai bentuk kesenangan dunia yang melalaikan, seperti perayaan-perayaan tanpa makna, hura-hura, dan kemaksiatan. Nabi Shits alaihissalam menyadari bahwa semakin lama perbedaan ini menjadi semakin mencolok. Dia memperingatkan kaumnya untuk tidak tergoda oleh pengaruh buruk dari keturunan Qabil. Namun manusia adalah makhluk yang mudah terpengaruh. Beberapa dari keturunannya mulai merasa penasaran dengan kehidupan yang lebih bebas yang dijalani oleh keturunan Qabil. Iblis yang sejak dahulu bersumpah untuk menyesatkan manusia melihat peluang emas ini. Dia ingin menggoda keturunan Nabi Shits alaihissalam agar meninggalkan jalan kebenaran. Maka dia menyusun rencana yang jahat untuk menarik mereka ke dalam kesesatan. Iblis menyamar menjadi manusia dan pergi ke tempat keturunan Qabil. Di sana, dia mengajarkan mereka cara-cara baru untuk bersenang-senang, termasuk membuat bunyi-bunyian yang menyenangkan hati. Mereka pun mulai menciptakan alat-alat yang menghasilkan suara merdu dan menggunakannya dalam pesta-pesta mereka. Perayaan demi perayaan digelar, penuh dengan suara dan tarian yang belum pernah dikenal sebelumnya. Hal ini menarik perhatian beberapa keturunan Shits alaihissalam, terutama mereka yang mulai merasa penasaran dengan cara hidup yang berbeda. Nabi Shits alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya agar tidak mendekati wilayah keturunan Qabil. Beliau berkata, "Janganlah kalian tertipu oleh kesenangan yang menyesatkan. Mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis telah menanamkan godaannya di hati mereka." Namun, sebagian kecil dari kaumnya mulai merasa tertarik dan diam-diam mengunjungi wilayah keturunan Qabil. Di sana, mereka mulai terpengaruh oleh budaya yang baru ini. Setelah sekian lama memimpin dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Shits alaihissalam mulai menyadari adanya perubahan di antara sebagian keturunannya. Mereka yang dahulu taat dan teguh dalam ajaran tauhid, perlahan-lahan mulai merasa penasaran dengan kehidupan keturunan Qabil. Seperti yang telah diperingatkan oleh Nabi Shits alaihissalam, keturunan Qabil telah lama meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lagi mematuhi aturan yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kehidupan mereka penuh dengan kemewahan, kesenangan duniawi, dan yang paling berbahaya, mereka mulai menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah munculnya musik pertama di dunia. Musik ini awalnya digunakan dalam perayaan dan hiburan mereka, tetapi lambat laun menjadi alat yang membuat mereka semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis yang sejak dahulu bersumpah untuk menyesatkan manusia, melihat bahwa manusia memiliki kelemahan dalam hal kesenangan. Dia menyadari bahwa manusia cenderung mencari sesuatu yang dapat menyenangkan hati mereka, terutama melalui suara. Dengan licik, Iblis mengajarkan beberapa orang dari keturunan Qabil cara menciptakan alat-alat yang bisa menghasilkan bunyi yang merdu. Alat ini dibuat dari bahan-bahan yang sederhana, seperti kayu, batu, dan kulit hewan. Mereka mulai membuat tabuhan gendang dan alat petik yang menghasilkan suara berirama. Saat pertama kali bunyi-bunyian ini dimainkan, orang-orang keturunan Qabil merasa terhibur. Mereka merasakan sesuatu yang baru. Musik memberikan kegembiraan, meringankan beban pikiran, dan membuat mereka lupa akan kesedihan. Tidak butuh waktu yang lama, musik menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namun bukan hanya musik yang berkembang di antara mereka. Seiring dengan kemunculan musik, mereka juga mulai mengadakan perayaan-perayaan besar yang dipenuhi dengan tarian, nyanyian, dan pesta-pesta hingga larut malam. Mereka mulai melupakan ibadah dan semakin tenggelam dalam kesenangan duniawi. Seperti yang telah diperingatkan oleh Nabi Shits alaihissalam, keturunan Qabil memang sudah tersesat. Namun masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Godaan ini mulai menarik perhatian sebagian kecil keturunan Nabi Shits alaihissalam. Awalnya, mereka hanya merasa penasaran. Beberapa mereka mencoba melihat dari kejauhan bagaimana kehidupan keturunan Qabil. Mereka mendengar suara musik yang merdu, melihat cahaya perayaan di kejauhan, dan merasa tergoda untuk mengetahui lebih banyak. Lama-kelamaan,
rasa penasaran ini berubah menjadi keinginan untuk mencoba. Beberapa orang dari keturunan Nabi Syits alaihissalam mulai diam-diam pergi ke wilayah keturunan Qabil untuk menyaksikan perayaan mereka. Mereka melihat bagaimana manusia menikmati musik, menari, dan bersenang-senang tanpa batasan. Saat pertama kali mendengarkan musik ini, hati mereka terasa ringan, mereka merasa senang dan terlena. Tidak butuh waktu yang lama, mereka pun mulai ikut menari dan bernyanyi tanpa menyadari bahwa mereka telah jatuh dalam jebakan iblis. Ketika Nabi Syits alaihissalam mengetahui bahwa beberapa dari kaumnya mulai terpengaruh oleh budaya keturunan Qabil, beliau segera memperingatkan mereka. Beliau mengumpulkan kaumnya dan berkata, "Wahai anak-anakku, kalian telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian tertipu oleh kesenangan sesaat. Ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah ujian. Apa yang telah kalian lihat di sana hanyalah ilusi yang menyesatkan." Namun, tidak semua orang mau mendengarkan. Sebagian dari mereka merasa bahwa musik dan perayaan bukanlah sesuatu yang buruk. Mereka berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk bersenang-senang sesekali. Nabi Syits alaihissalam dengan tegas mengingatkan mereka, "Ketahuilah bahwa iblis selalu memiliki cara untuk menyesatkan manusia. Jika kalian membiarkan diri kalian terbawa oleh godaan ini, maka kalian akan perlahan-lahan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan hati kalian menjadi keras karena kemaksiatan." Sebagian besar dari keturunannya mendengar dan mengikuti nasihat Nabi Syits alaihissalam. Tetapi beberapa orang yang masih merasa penasaran dan sulit meninggalkan apa yang telah mereka coba. Musik yang pertama kali diciptakan hanya sebagai hiburan, perlahan-lahan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Seiring waktu, musik digunakan tidak hanya dalam perayaan, tetapi juga dalam berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Keturunan Qabil mulai menggunakan musik untuk mengiringi tarian yang semakin menggoda. Mereka juga menciptakan lagu-lagu yang berisi pujian kepada diri sendiri, kesombongan, dan kebebasan tanpa batas. Iblis semakin menanamkan pengaruhnya. Dia membisikkan ke dalam hati manusia bahwa hidup harus dinikmati tanpa batasan, bahwa tidak ada salahnya mencari kebahagiaan di dunia ini dengan cara apapun. Dari sinilah perzinahan pertama terjadi di dunia. Musik yang awalnya hanya sebagai hiburan mulai menjadi alat yang memancing hawa nafsu. Manusia mulai melupakan ajaran Nabi Syits alaihissalam dan mengikuti keinginan mereka sendiri. Melihat bahwa sebagian dari kaumnya mulai terpengaruh, Nabi Syits alaihissalam merasa sangat sedih. Beliau terus berusaha membimbing mereka, tetapi manusia memang memiliki kehendak yang bebas. Nabi Syits alaihissalam tetap teguh dalam keimanannya dan berusaha menjaga umatnya agar tidak jatuh dalam kesesatan yang lebih dalam. Beliau mengajarkan kepada mereka bahwa dunia ini hanyalah sementara dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapatkan kebahagiaan sejati di akhirat. Namun, meskipun Nabi Syits alaihissalam telah berusaha sebaik mungkin, manusia tetap memiliki pilihan mereka sendiri. Sebagian dari keturunannya tetap setia, namun sebagian dari lainnya mulai tergoda dan perlahan-lahan menjauh dari ajaran tauhid. Setelah hidup selama kurang lebih 912 tahun, Nabi Syits alaihissalam akhirnya wafat. Beliau dimakamkan di tempat yang tidak diketahui secara pasti, tetapi sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa beliau dimakamkan di sekitar wilayah makam Nabi Adam alaihissalam. Sebelum wafat, mewariskan tugas kenabian kepada keturunannya yang paling taat dan bertakwa. Beliau berharap bahwa umat manusia tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid dan menjauhi godaan dunia yang menyesatkan. Dalam sejarah para nabi, ada satu sosok yang seringkali kurang dikenal dibandingkan dengan para nabi lainnya, tetapi memiliki peran besar dalam sejarah Bani Israel. Dialah Nabi Yusha bin Nun, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, pemimpin yang gagah berani, dan penerus perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam membawa umatnya menuju tanah yang dijanjikan. Yusha bin Nun berasal dari Bani Israel, salah satu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau tumbuh di tengah lingkungan yang keras, di mana kaumnya hidup dalam perbudakan di Mesir, di bawah kekuasaan Fir'aun yang kejam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seorang nabi besar, yaitu Musa alaihissalam, untuk membebaskan mereka dari belenggu tirani. Sejak kecil, Yusha dikenal sebagai anak yang cerdas dan pemberani.
Dia selalu mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam dan menjadi salah satu murid serta sahabat setianya. Kemampuannya dalam memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keteguhan hatinya membuatnya menjadi sosok yang menonjol di antara Bani Israel. Bahkan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membimbing Bani Israel keluar dari Mesir menuju negeri yang dijanjikan, Yusha bin Nun turut serta dalam perjalanan panjang yang penuh rintangan itu. Setelah Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir dengan mukjizat menyeberangi Laut Merah, mereka harus menjalani perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu negeri Palestina. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Banyak ujian yang menimpa mereka, mulai dari kelaparan, kehausan, hingga ketidaktaatan sebagian dari mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Salah satu momen penting dalam perjalanan ini adalah ketika Nabi Musa alaihissalam mengutus 12 orang untuk menyelidiki negeri yang dijanjikan. Yusha bin Nun adalah salah satu dari mereka. Ketika mereka kembali dengan laporan, sebagian besar dari mereka merasa takut terhadap penduduk negeri itu yang dikenal kuat dan tangguh. Mereka merasa kecil dan tidak berdaya untuk merebut tanah itu. Namun Yusha bin Nun dan Kalib bin Yufanna adalah dua orang yang tetap beriman dan memiliki keyakinan penuh bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, mereka pasti bisa merebut tanah itu. Dengan penuh keyakinan, Yusha alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mari kita masuk ke negeri ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong kita. Jika kita beriman dan taat, kita tidak perlu takut kepada siapapun." Namun, kebanyakan Bani Israel justru menolak dan memberontak. Bahkan mereka berkata dengan sombong, "Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami akan duduk menunggu di sini." Perkataan ini menunjukkan kelemahan iman mereka dan ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang berat. Bani Israel dihukum berkelana di padang pasir selama 40 tahun tanpa bisa memasuki tanah yang dijanjikan. Perjalanan di padang pasir selama puluhan tahun menjadi ujian berat bagi Bani Israel. Mereka hidup tanpa tempat tinggal yang tetap, hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun disinilah keimanan Yusha semakin ditempa. Beliau tetap setia kepada Nabi Musa alaihissalam dan tidak pernah meragukan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada mereka. Salah satunya adalah turunnya mana dan salwa, makanan dari langit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka sebagai rezeki. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengeluarkan air dari batu sebagai sumber minum bagi mereka. Namun meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai mukjizat, masih banyak di antara mereka yang membangkang. Ada yang menyembah patung anak sapi emas, ada yang meragukan kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam, dan ada pula yang menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah ujian ini, Nabi Musa alaihissalam terus membimbing kaumnya dengan penuh kesabaran. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan. Sebelum wafat, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salah satu muridnya bisa melanjutkan perjuangannya dalam memimpin Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Yusha bin Nun sebagai pemimpin Bani Israel. Ini adalah amanah yang sangat berat. Dia tidak hanya harus memimpin bangsa yang keras kepala, tetapi juga harus menyiapkan mereka untuk merebut tanah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpin, Yusha dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sabar, dan penuh keimanan. Dia tahu bahwa tantangan di hadapannya tidaklah mudah, tetapi dengan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin bahwa kemenangan akan datang. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menguatkan kembali keimanan kaumnya. Dia mengajarkan mereka untuk bertakwa, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersiap menghadapi peperangan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu mereka. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha alaihissalam, Bani Israel mulai memasuki negeri yang dijanjikan. Namun, mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk melawan bangsa-bangsa yang kuat dan memiliki pasukan yang lebih besar. Salah satu pertempuran terbesar yang harus dihadapi Yusha bin Nun adalah perang melawan penduduk negeri yang menolak kedatangan mereka. Ini bukanlah pertempuran biasa, karena musuh mereka memiliki benteng yang kuat dan pasukan yang terlatih.
Namun Yusha bin Nun tidak gentar. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka, seperti yang telah dijanjikan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatur strategi perang dengan cermat dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha alaihissalam bin Nun, Bani Israel akhirnya siap untuk merebut negeri yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Setelah puluhan tahun mengembara di padang pasir, kini saatnya mereka menghadapi ujian terbesar mereka, perang melawan penduduk negeri yang kuat dan memiliki benteng pertahanan yang kokoh. Pasukan Bani Israel telah berkumpul di bawah komando Nabi Yusha alaihissalam. Para prajurit dipenuhi dengan semangat jihad, tetapi mereka juga sadar bahwa musuh mereka bukanlah lawan yang mudah. Penduduk negeri ini memiliki pasukan yang lebih banyak, senjata yang lebih canggih, dan benteng yang hampir mustahil untuk ditembus. Sebelum perang dimulai, Yusha bin Nun berdiri di hadapan pasukannya dan memberikan perintah yang tegas. Jangan ada di antara kalian yang lari dari medan perang. Jangan merusak tanaman, jangan membunuh wanita, anak-anak, atau orang tua. Dan yang paling penting, jangan mengambil harta rampasan dengan serakah, karena kemenangan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keimanan, pasukan Bani Israel pun maju ke medan perang. Pertempuran ini dimulai dengan gemuruh teriakan perang yang menggema di seluruh medan pertempuran. Bani Israel berperang dengan gagah berani, menyerang benteng musuh dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Namun lawan mereka bukanlah orang-orang yang lemah. Penduduk negeri itu bertahan dengan sengit, dan pertempuran pun berlangsung berlarut-larut. Prajurit Bani Israel bertempur mati-matian, tetapi mereka masih kesulitan menembus pertahanan musuh. Benteng itu terlalu kuat, dan pasukan musuh terus melakukan serangan balik. Waktu berlalu dengan cepat, matahari mulai condong ke arah barat, menandakan bahwa hari hampir berakhir. Jika malam tiba, musuh akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan memperkuat pertahanan mereka. Yusha alaihissalam menyadari bahwa jika matahari terbenam sebelum pertempuran berakhir, maka perjuangan mereka akan semakin sulit. Mereka mau tidak mau harus mengakhiri peperangan hari itu juga. Dengan penuh keyakinan, Yusha alaihissalam mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Tuhanku, tahanlah matahari ini. Jangan biarkan ia tenggelam sampai kami meraih kemenangan. Saat itu juga keajaiban terjadi. Matahari yang seharusnya sudah hampir tenggelam berhenti di langit. Waktu seolah terhenti. Cahaya matahari tetap menyinari medan perang, memberikan kesempatan bagi pasukan Bani Israel untuk menyelesaikan pertempuran mereka. Para prajurit Bani Israel tertegun, tetapi mereka segera menyadari bahwa ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat yang semakin membara, mereka kembali menyerang musuh dengan kekuatan yang penuh. Pasukan musuh mulai goyah, ketakutan melihat kejadian luar biasa yang sedang terjadi di depan mata mereka. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin hari ini matahari tidak tenggelam? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketakutan menyelimuti hati mereka, dan semangat mereka pun runtuh. Akhirnya, pasukan musuh tercerai-berai, sebagian melarikan diri, sebagian menyerah, dan sebagian lainnya gugur di medan peperangan. Benteng yang selama ini dianggap tak terkalahkan akhirnya jatuh ke tangan Bani Israel. Perang besar itu berakhir dengan kemenangan bagi Nabi Yusha alaihissalam dan pasukannya. Setelah bertahun-tahun mengembara, mereka akhirnya berhasil memasuki tanah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Begitu pertempuran usai, matahari pun kembali bergerak dan tenggelam di cakrawala. Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah, karena belum pernah ada seorang pun yang mampu menghentikan pergerakan matahari kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memenangkan perang besar itu, Nabi Yusha alaihissalam bin Nun memimpin Bani Israel dengan adil dan bijaksana. Beliau menetapkan hukum berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memastikan bahwa rakyatnya hidup dalam keimanan dan ketakwaan. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan keamanan. Mereka yang sebelumnya tersesat dalam ketidaktaatan kini kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusha alaihissalam membangun pemerintahan yang kuat dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk tetap berpegang teguh pada agama yang benar. Selama bertahun-tahun, beliau menjadi pemimpin yang dicintai dan dihormati.
Namun sebagaimana semua manusia, akhirnya waktu kematiannya pun tiba. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan perjuangan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusha alaihissalam pun akhirnya wafat dalam usia lanjut. Kaumnya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka yang telah membawa mereka kepada kemenangan dan kejayaan. Beliau dimakamkan dengan penuh penghormatan dan kenangan tentang keberaniannya serta keteguhannya dalam menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hidup dalam sejarah. Setelah wafatnya Nabi Yusha alaihissalam, Bani Israel sempat hidup dalam ketaatan, namun seiring berjalannya waktu, mereka kembali menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Nabi Uzair alaihissalam hidup di masa ketika Bani Israel berada dalam kesulitan. Mereka adalah kaum yang pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak kenikmatan, namun sering melupakan perintahnya. Setelah berbagai cobaan dan peperangan, negeri mereka hancur. Tanah mereka yang dulunya subur kini menjadi reruntuhan, dan banyak dari mereka yang tercerai-berai. Sebagian besar kaum mereka kehilangan harapan dan merasa bahwa mereka tidak akan pernah bangkit kembali. Uzair alaihissalam, seorang yang tekun beribadah dan mencintai ilmu, sering menghabiskan waktunya untuk membaca kitab suci dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Uzair alaihissalam memutuskan untuk melakukan perjalanan. Beliau ingin pergi ke desa-desa yang lebih jauh untuk melihat apakah ada kehidupan yang masih tersisa di antara reruntuhan. Beliau membawa seekor keledai sebagai tunggangannya dan membawa beberapa perbekalan termasuk roti dan air. Perjalanannya membawa ke sebuah desa yang benar-benar hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Rumah-rumah runtuh, jalanan berdebu, dan pepohonan mati tanpa daun. Semuanya tampak sunyi, seolah-olah kehidupan telah menghilang dari tempat itu. Uzair turun dari keledainya dan duduk di bawah sebuah pohon yang sudah kering. Beliau merasa lelah setelah perjalanan panjang dan ingin beristirahat sejenak. Beliau mengambil roti dari kantongnya dan mulai makan, lalu meneguk air yang dibawanya. Matanya menatap ke sekeliling, memperhatikan sisa-sisa kehidupan yang telah lama lenyap. Kemudian di dalam pikirannya terlintas pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menghidupkan kembali tempat ini setelah kehancurannya? Beliau tidak mengucapkannya sebagai sebuah keraguan, tetapi sebagai sebuah renungan. Saat beliau sudah mulai kantuk, tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terbayangkan olehnya. Uzair merasakan tubuhnya menjadi berat, seolah-olah dia tenggelam dalam tidur yang dalam. Perlahan-lahan, kesadarannya menghilang dan tidak lagi merasakan dunia di sekelilingnya. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan yang dalam. Hari berganti menjadi malam, lalu malam menjadi siang. Tetapi waktu tidak berjalan seperti biasanya. Tanpa disadari, Uzair alaihissalam telah memasuki sebuah fase yang di luar nalar manusia. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Keledainya yang berada di dekatnya juga diam, tidak bergerak, semua seakan-akan membeku dalam waktu yang tidak terhitung. Namun dunia tetap berjalan, meskipun bagi Uzair alaihissalam semuanya terasa seperti sekejap. Tanah yang mati perlahan berubah dan kehidupan kembali muncul. Tetapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Uzair alaihissalam tidak mengetahuinya. Setelah waktu yang tidak terhitung, Nabi Uzair alaihissalam akhirnya membuka matanya. Beliau merasa segar, seolah-olah hanya tertidur sesaat. Beliau melihat ke sekelilingnya dan merasa semuanya masih sama. Namun saat beliau hendak menggerakkan tubuhnya, ada sesuatu yang aneh. Ada perasaan ringan, tetapi juga ada sesuatu yang terasa berbeda di sekelilingnya. Nabi Uzair alaihissalam berdiri perlahan, lalu menoleh ke arah keledainya. Beliau terkejut saat melihat bahwa keledai itu tidak lagi dalam keadaan utuh. Yang tersisa hanyalah tulang belulang yang berserakan. Beliau terdiam, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Beliau melihat ke tangannya sendiri. Beliau tidak merasa ada yang berubah dari dirinya. Tetapi bagaimana mungkin keledainya bisa berubah menjadi tulang belulang dalam waktu yang begitu singkat? Ataukah sebenarnya waktu yang telah berlalu jauh lebih lama dari yang dia kira? Uzair alaihissalam mulai melangkah, berjalan ke arah desa. Namun saat beliau memasuki tempat itu,
beliau menyadari sesuatu yang mengejutkan. Desa yang dulunya hancur, kini telah hidup kembali. Rumah-rumah telah berdiri kembali, pepohonan hijau tumbuh, dan orang-orang beraktivitas seperti biasanya. Beliau mengerutkan dahi, merasa bingung, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah ini tempat yang sama? Dan apakah dia sedang bermimpi? Dengan langkah yang penuh tanda tanya, beliau berjalan lebih jauh ke dalam desa itu, mencari jawaban atas pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Namun, yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Nabi Uzair alaihissalam terus berjalan di desa yang tampak asing namun terasa begitu familiar. Bangunan-bangunan yang dulu hancur kini berdiri kokoh. Orang-orang tampak beraktivitas seperti biasa, seolah-olah desa ini tidak pernah mengalami kehancuran. Namun ada sesuatu yang ganjil. Nabi Uzair alaihissalam tidak mengenali satupun dari mereka. Setiap wajah yang dia temui terasa asing. Padahal sebelum perjalanan ini, beliau mengenal hampir semua orang di desanya. Rasa bingung semakin menyelimuti hatinya. Beliau bertanya pada seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya. "Wahai paman, desa apakah ini?" Orang tua itu menatap Uzair dengan heran, lalu menjawab, "Ini adalah desa kita. Apakah engkau orang asing? Dari mana asalmu?" Nabi Uzair alaihissalam berpikir sejenak. Beliau tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Beliau mencoba mengingat-ingat, memastikan apakah dia memang tersesat di desa lain. Namun hatinya semakin yakin ini adalah desa yang sama. "Apakah engkau mengenal seseorang yang bernama Uzair?" tanya Uzair dengan penuh harapan. Mata pria itu mulai melebar. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Uzair, iya, aku pernah mendengar nama itu. Dia adalah seseorang lelaki yang soleh, seorang alim yang memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat baik. Namun dia sudah lama menghilang, bahkan sudah 100 tahun berlalu sejak kepergiannya." Jantung Uzair berdegup dengan kencang. 100 tahun? Itu tidak mungkin. Beliau merasa hanya tidur sebentar di bawah pohon kering di tepi desa itu. Bagaimana mungkin waktu berlalu begitu lama? Nabi Uzair alaihissalam mencoba menenangkan pikirannya. Beliau harus mencari seseorang yang bisa mengenalnya. Beliau berjalan lebih jauh, bertanya kepada beberapa orang yang lebih tua. Namun setiap jawaban yang dia dapatkan justru semakin memperjelas satu hal. Waktu benar-benar telah berlalu selama 100 tahun. Kemudian seorang wanita tua yang buta mendengar percakapan Uzair alaihissalam dengan penduduk. Wanita itu adalah seorang yang sangat lanjut usia, mungkin yang tertua di desa itu. Saat mendengar nama Uzair, wanita tua itu tiba-tiba menangis dan berkata, "Uzair, aku masih ingat dia. Aku masih kecil ketika dia menghilang. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat taat. Tapi tidak mungkin dia masih hidup setelah 100 tahun berlalu." Nabi Uzair alaihissalam mendekati dan berkata dengan lembut, "Akulah Uzair. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku hanya tertidur sebentar, lalu terbangun dan menemukan desa ini sudah berubah." Wanita tua itu terkejut. "Jika engkau benar adalah Uzair, maka bacakanlah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu engkau ajarkan kepada kami. Karena setelah engkau menghilang, kami kehilangan sebagian besar hafalan dari kitab itu." Nabi Uzair alaihissalam kemudian mulai membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Setiap ayat yang dia lantunkan mengalir dari lisannya seperti air yang jernih. Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mulai terdiam. Mereka mendengarkan dengan seksama, merasakan keindahan bacaan yang pernah mereka dengar puluhan tahun yang lalu. Wanita tua itu menangis dengan terseduh-seduh. "Demi Allah, ini benar-benar Uzair. Aku ingat suara ini. Aku ingat ayat-ayat ini. Dia benar-benar kembali." Meskipun orang-orang mulai percaya bahwa Nabiullah Uzair alaihissalam memang kembali setelah 100 tahun, namun masih ada sebagian yang ragu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang hidup selama 100 tahun tanpa menjadi tua? Saat itu, Nabi Uzair alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berjalan kembali ke tempat di mana beliau pertama kali tertidur, yaitu di bawah pohon kering di pinggiran desa. Di sana, beliau melihat tulang-tulang keledainya yang telah lama membusuk. Lalu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tulang-tulang itu mulai bergerak dengan sendirinya. Satu persatu, mereka menyusun kembali rangka tubuh keledai itu.
Setelah itu, daging dan kulit mulai menutupi tulang belulang itu. Dan dalam sekejap, keledai itu berdiri kembali, hidup seperti sedia kala. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mata mereka membelalak, tubuh mereka gemetar. Keledai itu mengibaskan ekornya dan meringkik seolah tidak pernah mati. Mereka kini benar-benar yakin bahwa Uzair telah mengalami sebuah mukjizat yang luar biasa. Melihat kejadian itu, penduduk desa mulai berdatangan dan bersujud kepada Uzair alaihissalam. Mereka menganggapnya sebagai anak Tuhan karena menurut mereka tidak mungkin seseorang manusia biasa bisa mengalami kejadian seperti ini. Nabiullah Uzair alaihissalam segera menegur mereka. Aku hanyalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggapku sebagai sesuatu yang lebih dari itu. Segala kejadian yang terjadi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya dialah yang berhak disembah. Meskipun Nabi Uzair alaihissalam sudah menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang nabi dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian kecil kaum Bani Israel tetap bersikeras menganggapnya lebih dari manusia biasa. Inilah yang kelak menjadi salah satu penyimpangan dalam sejarah mereka. Peristiwa yang dialami Nabiullah Uzair alaihissalam bukan sekedar kisah yang luar biasa, tetapi sebuah bukti nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Dia bisa menghidupkan yang mati, membangkitkan sesuatu yang telah lenyap, dan mengembalikan kehidupan yang tampak mustahil untuk pulih. Apa yang awalnya hanya sebuah pertanyaan di hati Uzair, yaitu bagaimanakah Allah bisa menghidupkan kembali negeri yang mati, akhirnya terjawab dengan pengalaman langsung yang dia alami. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya membangkitkan kembali desa yang hancur, tetapi juga menunjukkan kepadanya bagaimana kehidupan bisa diciptakan kembali dari tulang belulang yang sudah hancur. Namun, kisah ini tidak berakhir di sini. Nabiullah Uzair alaihissalam tetap hidup di tengah kaumnya, mengajarkan mereka kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keimanan mereka. Beliau menjadi saksi hidup tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mutlak. Kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi mengajarkan manusia bahwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan hanyalah berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan hingga hari ini, kisah Nabiullah Uzair tetap menjadi salah satu pelajaran berharga dalam sejarah umat manusia. Nabi Hanzalah alaihissalam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Raja Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan yang berasal dari Bani Israel. Nabi Hanzalah juga merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisahnya mengenai kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabul Rosh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikannya dalam surat Qaf ayat ke-12. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ros, dan kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Nabi Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Falaj, yang menjadi salah satu tempat tinggal burung yang bernama burung Anka. Anko adalah seekor burung besar yang apabila terbang sayapnya akan menutupi cahaya matahari. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya menyerupai leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 1 lagi pendek. Burung ini sering mengambil beberapa hewan ternak dan hewan yang sudah mati. Disebutkan bahwa burung ini memiliki cakar yang sangat tajam, bahkan bisa membawa seekor gajah yang telah mati. Burung ini awalnya tidak mengganggu kaum Ashabul Rosh. Sampai suatu saat, burung ini mulai memangsa dengan lepas kendali. Burung ini mulai memangsa anak-anak dari kaum Ashabul Rosh, sehingga kaum ini mengadu kepada Nabi Hanzalah. Nabi Hanzalah alaihissalam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung Anka pun terbakar, sehingga tidak ada yang tersisa lagi di muka bumi. Kejadian ini terjadi sebelum Nabi Hanzalah diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak kaum Ashabul Rosh untuk beriman. Lalu siapa sebenarnya Ashabul Rosh ini? Menurut Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir,
Kaum Ashabul Rosh merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum ini sering disebut sebagai kaum Rosh. Nabi Hanzalah diutus kepada kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Rosh merupakan kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah salah satu pohon sanubar yang bernama Shahdirakt. Shahdirakt yang memiliki arti yaitu raja pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah atau kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan dengan adanya burung anko, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyebut pohon itu sebagai hayat al-ilahiyah karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yafid bin Nuh alaihissalam. Yafid bin Nuh menanam pohon ini pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut sebagai Roshan Ob. Kemudian mata air ini yang mengaliri desa kaum Rosh. Kaum Rosh memiliki 12 desa, diantaranya adalah Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi Bahshit, Khordat, Murdat, Tir, Mir, dan Syahriwar. Lalu, kaum Rosh pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh alaihissalam itu. Kaum ini pun menanam pohon sanubar di setiap desa mereka dan mengairi dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanubar Yafid. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Sehingga mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut baik untuk diri sendiri maupun untuk hewan ternak mereka. Bahkan mereka membuat peraturan, barang siapa yang meminum airnya maka akan dibunuh. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan dan pohon sanubar sebagai inti dari kehidupan Tuhan juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Kaum Rosh sering mengadakan acara sehari dalam 1 bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di setiap desa-desa mereka. Pada hari besar itu, mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon sanubar. Mereka menyembelih hewan itu untuk dijadikan tanda bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan agar setiap doa dan harapan mereka dikabulkan. Setelah mereka menyembelih, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon, menangis, dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Rosh berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfan, dan setelah kekafiran mereka berlangsung sangat lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah memulai dakwahnya kepada kaum Rosh. Namun apa yang terjadi? Kaum Rosh malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hanzalah pun tidak diam. Nabi Hanzalah alaihissalam mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanubar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Rosh sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama dakwah, kaum Rosh tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah. Sampai suatu saat, ada seorang budak yang berkulit hitam mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah. Lalu budak itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kaum Rosh yang masih geram dan marah kepada Nabi Hanzalah pun menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah alaihissalam melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Dia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Dia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar.
Sampai suatu ketika budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu bakar dan dia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak hitam ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lebih lama. Dia tertidur selama 7 tahun. Selama dia tertidur, kaum Rosh diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kaum Rosh dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Masing-masing telah kami berikan kepadanya perumpamaan-perumpamaan nasib umat terdahulu, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat ke-39. Sampai akhirnya, salah sebagian dari mereka bertobat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Hanzalah alaihissalam. Setelah itu, Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Kisah ini diceritakan dalam sebuah tafsir. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Nabi kaum tersebut bertanya keberadaan budak tentang apa yang dilakukannya. Mereka menjawab, kami tidak tahu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh Nabi itu. Dan setelah wafatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan budak hitam tersebut dari tidurnya. Budak hitam itulah orang yang pertama kali masuk surga. Pada zaman dahulu, ada seorang raja zalim penyembah berhala bernama Darian. Seluruh rakyatnya diperintahkan untuk menyembah patung-patung miliknya. Rakyat yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam api yang besar. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus utusannya pada negeri tempat raja zalim ini. Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Jirjis bin Kultin. Beliau diutus untuk menghancurkan angkara murka yang dilakukan oleh Darian. Suatu ketika, Nabi Jirjis alaihissalam bertemu dengan Darian. Nabi Jirjis alaihissalam berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat, dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu?" Darian menjawab, "Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu kepada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Nabi Jirjis alaihissalam pun membalas, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna, sedangkan nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan padaku akan selamanya." Setelah itu, mereka berdua berdebat makin sengit. Karena makin terdesak, emosi Darian pun bangkit. Saking murkanya kepada Nabi Jirjis alaihissalam, Darian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampur dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis akhirnya pun wafat. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis alaihissalam bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibandingkan sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Raja Darian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis diikat dan direntangkan. Lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis alaihissalam pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabut pasak tersebut. Nabi Jirjis hidup kembali. "Wahai yang zalim, katakanlah, tidak ada Tuhan selain Allah," teriak Nabi Jirjis alaihissalam pada Darian. Darian semakin murka. Dia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis alaihissalam ke belanga yang besar dengan air yang mendidih. Nabi Jirjis alaihissalam direbus dalam belanga tersebut. Lagi dan lagi Nabi Jirjis alaihissalam wafat. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau hidup kembali. Sang Raja Zalim Darian kemudian terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis alaihissalam dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali. Bahkan menurut sebagian kitab yang lain disebutkan bahwa itu 100 kali. Namun setiap kali beliau wafat,
beliau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kewalahan dan kehabisan akal, Raja Darian mulai merayu Nabi Jirjis alaihissalam. "Wahai Jirjis, jika engkau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana menurutmu?" Nabi Jirjis alaihissalam lama tidak menyahut. Sampai-sampai ada seseorang lelaki yang menyangka bahwa Nabi Jirjis akan menerima tawaran itu. Raja Darian menyambung, "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumahku untuk menghilangkan kelelahanmu malam ini." Nabi Jirjis alaihissalam kemudian mengikuti Darian menuju rumahnya. Namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zalim tersebut. Di rumah Darian, Nabi Jirjis alaihissalam semalaman suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pada pagi harinya, Darian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis alaihissalam untuk sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak dengan keras. Akhirnya, beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek yang pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jirjis alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tersebut tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jirjis alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyembuhkan putranya. Sang nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan masuk Islam. Nabi Jirjis kemudian berkata kepada putra nenek tersebut, "Wahai anak muda, pergilah ke tempat-tempat berhala Raja Darian. Sampaikan pada berhala-berhala itu bahwa Jirjis memanggil berhala-berhala itu." Kemudian sang anak berangkat. Setelah sampai, dia menyampaikan undangan Nabi Jirjis alaihissalam pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, patung-patung itu pun mencabut dirinya dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis alaihissalam. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis alaihissalam memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala Darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya. Kemudian Darian berkata, "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam, hanya karena melihat satu mukjizat saja." Kemudian sang permaisuri pun menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Sang permaisuri kemudian dibunuh oleh Darian dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis alaihissalam kemudian berdoa, "Ya Allah ya Rob, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya dan upaya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Setelah selesai berdoa, Nabi Jirjis alaihissalam melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang kemudian membunuh beliau. Namun, tak lama kemudian mereka pun, termasuk Darian, mati ditelan api. Di tengah hamparan tanah yang kering dan tandus, di sebuah negeri yang telah lama kehilangan kejayaannya, hiduplah suatu kaum yang dahulu pernah mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah Bani Israel, bangsa yang dikenal sebagai umat pilihan, namun seringkali melupakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Sejarah panjang bangsa ini dipenuhi dengan ujian, peringatan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peristiwa besar yang terjadi pada bangsa ini adalah ketika mereka dilanda wabah mematikan. Tidak hanya puluhan atau ratusan orang yang menjadi korbannya, tetapi ribuan nyawa melayang dalam waktu yang singkat.
Bangsa yang sebelumnya berjaya kini menjadi bayang-bayang ketakutan, dihantui oleh kematian yang datang tanpa peringatan. Dalam kisah ini, ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing mereka. Seorang hamba pilihan yang memiliki keyakinan yang teguh terhadap kekuasaannya. Dialah Nabi Hizkil alaihissalam atau Haskial, seorang nabi yang dikenal memiliki doa yang mustajab dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dia menjadi saksi atas kehancuran umatnya, namun juga menjadi perantara mukjizat besar yang mengguncang keimanan banyak orang. Kisah ini bermula ketika Bani Israel hidup dalam ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka seringkali mengabaikan perintahnya meskipun banyak nabi telah diutus untuk memberi mereka petunjuk. Dalam sejarah panjang mereka, Bani Israel selalu mengalami pasang surut keimanan. Kadang mereka taat, namun lebih sering mereka kembali kepada kesombongan dan kelalaian. Hingga akhirnya azab pun datang. Sebuah wabah mematikan menyebar dengan cepat di tengah mereka. Awalnya hanya beberapa orang yang jatuh sakit, tetapi dalam hitungan hari jumlah korban semakin bertambah. Orang-orang mulai jatuh satu persatu, tubuh mereka melemah, dan dalam hitungan jam mereka meregang nyawa. Penyakit ini tidak pandang bulu. Orang tua, pemuda, perempuan, hingga anak-anak tidak ada yang bisa menghindar. Mereka yang sehat tiba-tiba tersungkur lemas, lalu kehilangan nyawa tanpa bisa diselamatkan. Kota-kota yang tadinya ramai dengan kehidupan dalam sekejap berubah menjadi sunyi. Hanya diisi oleh jeritan kesedihan dan tangisan keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Ketakutan menyelimuti negeri itu. Orang-orang yang masih hidup mencoba melarikan diri, berharap bisa menyelamatkan diri dari kutukan yang seakan tidak terbendung. Namun, kemanapun mereka pergi, kematian tetap mengikuti. Mereka yang berusaha mencari perlindungan di desa-desa lain pun akhirnya menemui nasib yang sama. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada yang mampu melawan kekuatan maut yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka. Di tengah kepanikan ini, banyak orang yang mulai bertanya-tanya, apakah ini hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa kami? Namun, sebagian besar dari mereka masih belum mau bertobat. Meskipun kematian terus menghampiri, masih ada yang bersikeras bahwa ini hanyalah bencana alam biasa, bukan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan mereka tetap bertahan, bahkan ketika maut telah berada di depan mata. Di tengah kehancuran ini, Nabi Hizkil alaihissalam tetap berada di antara kaumnya. Dia adalah seorang nabi yang sabar, yang senantiasa menyeru umatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keteguhan hati, dia mencoba menyadarkan mereka bahwa wabah ini bukan sekedar kejadian biasa, melainkan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian mereka. Namun seruannya diabaikan. Orang-orang yang masih hidup memilih untuk menghindarinya, menganggapnya sebagai pertanda buruk, atau bahkan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya jumlah korban mencapai angka yang tidak terhitung. Seluruh negeri itu telah berubah menjadi tanah kematian. Bau anyir menyelimuti udara dan hamparan mayat tergeletak tanpa ada yang mampu mengurusnya. Pada saat itulah, Nabi Hizkil alaihissalam mulai berdoa dengan penuh kerendahan hati. Beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada umatnya. Hatinya pedih melihat kehancuran ini, tetapi dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang lebih besar di balik setiap kejadian. Mereka telah mati dalam keangkuhan mereka, ya Allah. Jika Engkau menghendaki, Engkau bisa menghidupkan mereka kembali sebagai tanda kebesaran-Mu. Ucapnya dalam sujud yang panjang. Nabi Hizkil alaihissalam tidak meminta mukjizat untuk membuktikan dirinya sebagai seorang nabi. Tetapi beliau ingin umatnya melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Namun jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang seketika. Hari demi hari berlalu, dan tanah yang dipenuhi mayat itu tetap sunyi. Tidak ada perubahan yang terlihat, dan tidak ada keajaiban yang terjadi. Meskipun demikian, Nabi Hizkil alaihissalam tidak kehilangan harapan. Beliau terus berdoa, terus memohon dengan kesabaran yang luar biasa. Baginya, mukjizat tidak datang sesuai kehendak manusia, tetapi atas izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Suatu hari, Nabi Hizkil alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke suatu tempat. Dengan hati yang mantap, beliau mulai berjalan melewati lembah-lembah yang dipenuhi oleh tulang belulang manusia. Langkahnya terhenti ketika dia sampai di suatu daerah yang lebih luas dari tempat lainnya. Sebuah lembah yang dipenuhi oleh ribuan mayat yang telah membusuk, menyatu dengan tanah. Pemandangan itu begitu mengerikan. Sisa-sisa tulang berserakan di mana-mana, seakan-akan menjadi saksi bisu dari azab yang telah terjadi. Udara di tempat itu pun terasa begitu berat, seolah-olah kematian masih menggantung di setiap sudutnya. Di tengah kesunyian yang mencekam, suara ilahi pun turun kepada Nabi Hizkil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, memerintahkan untuk menyampaikan suatu seruan yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya. Serulah mereka, wahai Hizkil. Katakanlah kepada mereka agar bangkit kembali dengan izinku. Nabi Hizkil alaihissalam terdiam sejenak. Hatinya bergetar. Beliau sadar bahwa apa yang akan terjadi bukanlah hal yang biasa. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Sebuah mukjizat yang akan mengubah sejarah umat manusia. Dengan penuh keyakinan, beliau pun berdiri di hadapan ribuan tulang belulang itu. Suaranya menggema di tengah lembah yang sunyi, menggetarkan udara yang telah lama diselimuti kematian. Bangkitlah, wahai orang-orang yang telah mati. Kembalilah kalian ke dunia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak, tidak ada yang terjadi. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah yang lembab dan sisa-sisa kematian. Namun, detik demi detik berlalu, sesuatu mulai bergerak di tengah lembah itu. Tulang-tulang yang berserakan mulai bergetar. Satu persatu mereka mulai menyatu kembali. Urat-urat daging mulai tumbuh dari setiap sendi yang sebelumnya kosong. Kulit mulai menutupi tubuh-tubuh yang telah lama menjadi debu. Nabi Hizkil alaihissalam menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana ribuan mayat yang tadinya hanya tumpukan tulang, kini mulai kembali mengambil bentuknya sebagai manusia. Namun sesuatu masih belum lengkap. Meskipun tubuh mereka telah kembali utuh, mereka masih tetap diam, seakan terperangkap dalam kesunyian yang tidak bisa mereka pahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum selesai menunjukkan kebesarannya. Dan inilah awal dari mukjizat terbesar yang akan mengguncang dunia. Nabi Hizkil alaihissalam berdiri di tengah lembah yang penuh dengan keajaiban. Ribuan mayat yang sebelumnya hanya tulang belulang, kini telah kembali berbentuk manusia. Daging dan kulit mereka telah menyatu kembali. Tetapi ada satu hal yang masih belum lengkap. Mereka belum hidup. Mereka berdiri kaku, tidak bergerak, tidak bernapas. Seolah-olah mereka hanya cangkang kosong yang menunggu sesuatu untuk membangkitkan mereka sepenuhnya. Nabi Hizkil alaihissalam menatap mereka dengan penuh takjub, tetapi ia tahu bahwa mukjizat ini belum selesai. Saat itulah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Wahai Hizkil, serukan kepada angin, katakanlah agar ruh kembali kepada mereka dengan izinku." Nabi Hizkil alaihissalam pun kembali mengangkat suaranya. Dengan penuh keyakinan, beliau menyeru kepada angin, "Datanglah, wahai ruh dari 4 penjuru bumi. Masuklah ke dalam tubuh-tubuh ini dan bangkitkan mereka kembali dengan izin Allah." Seketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Angin berhembus kencang dari segala arah, menyapu lembah yang sunyi itu. Udara di sekitar mereka berubah, seakan-akan kehidupan baru sedang menyusup ke dalam setiap tubuh yang telah terbentuk kembali. Dan dalam hitungan detik, keheningan yang mencekam itu terpecah. Ribuan manusia yang tadinya hanya tubuh kosong mulai bergerak. Nafas pertama mereka terdengar seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur yang panjang. Mata mereka terbuka satu persatu, menatap ke sekeliling dengan kebingungan yang luar biasa. Tangan mereka gemetar. Tubuh mereka merasakan kembali sensasi yang telah lama hilang. Mereka saling memandang, menyadari bahwa mereka bukan lagi sekedar tulang belulang yang mati, tetapi telah kembali menjadi manusia yang hidup dan bernyawa. Tangisan pun pecah. Sebagian dari mereka jatuh berlutut, menangis tanpa bisa memahami apa yang telah terjadi. Mereka mengingat saat-saat terakhir mereka sebelum kematian, merasakan sakitnya wabah yang merenggut nyawa mereka. Lalu tiba-tiba menemukan diri mereka kembali berdiri di dunia ini. Sebagian lainnya meraba tubuh mereka sendiri, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Mereka menatap tangan mereka, meraba wajah mereka, dan menyadari bahwa mereka telah hidup kembali.
Namun, ada satu perasaan yang mendominasi mereka, yaitu ketakutan. Apa yang telah terjadi pada kita? Seseorang di antara mereka bertanya dengan suara bergetar, "Apakah ini hari kiamat?" Yang lain berseru, matanya liar mencari jawaban. Mereka mulai saling berbicara, mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum mereka mati. Namun satu hal yang pasti, mereka menyadari bahwa kematian telah mereka alami dan kini mereka kembali. Nabi Hizkil alaihissalam berdiri di tengah mereka, menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu bahwa ini bukan hanya tentang menghidupkan kembali tubuh mereka, tetapi juga tentang membangunkan hati dan keimanan mereka yang telah lama mati. "Wahai kaumku," katanya dengan suara tenang namun berwibawa, "apakah kalian belum melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian telah mati dan kini kalian hidup kembali dengan izinnya. Apakah masih ada keraguan dalam hati kalian tentang kekuasaannya?" Mendengar hal itu, banyak dari mereka yang langsung bersujud, menangis, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah kebetulan, tetapi sebuah mukjizat yang nyata, sebuah tanda dari Tuhan yang selama ini mereka lalaikan. Namun, tidak semua orang menerima kenyataan ini dengan mudah. Di antara mereka yang hidup kembali, ada yang mulai mempertanyakan apa yang telah terjadi. "Aku tidak mengerti," kata seorang pemuda dengan wajah yang bingung. "Kita telah mati, seharusnya kita tidak mungkin kembali." Yang lain mengangguk. "Apakah ini benar-benar kehendak Allah? Atau apakah ini hanya mimpi?" Meskipun telah menyaksikan keajaiban dengan mata kepala mereka sendiri, sebagian dari mereka masih merasa ragu. Hati mereka dipenuhi dengan kebingungan. Apakah mereka benar-benar diberi kesempatan kedua, atau ini hanyalah ilusi? Nabi Hizkil alaihissalam memahami ketakutan mereka. Beliau tidak marah kepada mereka karena beliau tahu bahwa keimanan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Beliau lalu berkata, "Apakah kalian meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah apa yang baru saja kalian alami? Bukankah kalian yang dahulu mengingkarinya? Dan bukankah kalian yang berpaling dari ajarannya? Dan sekarang kalian telah diberikan kesempatan kedua. Kalian telah melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali yang telah mati. Tidakkah kalian mau kembali kepadanya?" Suasana menjadi hening. Kata-kata Nabi Hizkil mengguncang hati mereka. Sebagian dari mereka menangis dan bersujud, menyadari betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat. Namun, sebagian lain masih merasa takut dan ragu, seolah-olah mereka belum siap menerima kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan dan kematian. Nabi Hizkil alaihissalam lalu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kaumnya dilembutkan dan agar mereka benar-benar memahami bahwa ini adalah tanda kebesarannya, bukan sekedar kejadian yang tidak dapat dijelaskan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mulai menerima kenyataan. Mereka sadar bahwa mereka telah mati dan kini hidup kembali sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaan baru mulai muncul. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mereka telah meninggalkan negeri mereka dalam keadaan yang hancur. Mereka pergi dalam ketakutan karena wabah yang mengerikan. Tetapi sekarang mereka telah diberikan kehidupan kedua. Nabi Hizkil alaihissalam berkata kepada mereka, "Kembalilah ke negeri kalian. Perbaikilah apa yang telah kalian rusak. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan ulangi dosa-dosa kalian yang dulu." Dengan hati yang penuh harapan, mereka pun berjalan kembali ke negeri mereka. Namun ketika mereka tiba, mereka mendapati kota mereka dalam keadaan hancur. Rumah-rumah telah runtuh, ladang-ladang telah mati, dan hanya sedikit orang yang tersisa. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka mulai membangun kembali kehidupan mereka. Mereka memperbaiki rumah mereka, menanam kembali ladang-ladang mereka, dan yang paling penting, mereka mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak hari itu, mereka menjadi umat yang lebih taat. Mereka mengingat kejadian luar biasa yang mereka alami, dan mereka mengajarkan kepada generasi berikutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di antara para nabi yang diutus kepada Bani Israel, ada dua sosok yang perjalanan hidupnya penuh dengan ujian, pengkhianatan, dan pengasingan.
Mereka adalah Nabi Armia atau Yeremia dan Nabi Daniel atau Daniel. Kisah keduanya terkait erat dengan kehancuran Baitul Maqdis dan penderitaan Bani Israel akibat kelalaian mereka sendiri. Namun kisah ini tidak sekedar tentang kehancuran. Ini adalah kisah tentang keteguhan seorang nabi dalam menyampaikan peringatan yang ditolak bangsanya, serta perjuangan seorang hamba Allah yang bertahan di tanah asing di bawah kekuasaan raja yang zalim. Perjalanan ini dimulai dari Nabi Armia, seorang nabi yang hatinya penuh belas kasih terhadap kaumnya, namun mereka justru membalasnya dengan pengkhianatan dan kebencian. Nabi Armia alaihissalam diutus kepada Bani Israel pada masa pemerintahan Raja Yoyakim di Yerusalem. Saat itu, Bani Israel hidup dalam kemewahan, tetapi akidah mereka telah rusak. Mereka meninggalkan ajaran tauhid dan mulai menyembah berhala. Para pemuka agama justru mendukung penyimpangan ini demi kepentingan duniawi mereka. Di tengah penyimpangan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Armia untuk memperingatkan kaumnya. Dengan penuh keberanian, beliau menyeru mereka agar kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan kezaliman. Namun, peringatan ini tidak diterima dengan baik. Apa yang engkau bawa hanyalah kebohongan. Kami tidak akan meninggalkan jalan nenek moyang kami, seru para pemuka agama yang marah kepada Nabi Armia. Mereka melihat bahwa Nabi Armia sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka. Bukan hanya rakyat yang menolaknya, tetapi juga Raja Yoyakim yang lebih memilih hidup dalam kemewahan daripada mendengarkan seorang nabi yang berbicara tentang tobat dan kehancuran yang akan datang. Meskipun Nabi Armia terus menyeru, hatinya dipenuhi kegelisahan. Beliau tahu bahwa jika Bani Israel tidak berubah, kehancuran pasti akan menimpa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya wahyu tentang kedatangan pasukan Babilonia yang akan menghancurkan Yerusalem dan membawa Bani Israel ke dalam tawanan. Namun semakin keras beliau memperingatkan, semakin keras pula penolakan yang akan diterimanya. Para pemuka agama dan pejabat istana menyebarkan fitnah, menuduh Armia sebagai perusak tatanan masyarakat. Puncak penolakan dari Bani Israel terjadi ketika Nabi Armia alaihissalam menyampaikan peringatannya di hadapan rakyat Yerusalem. Dengan suara lantang, beliau berkata, Yerusalem akan dihancurkan, Baitul Maqdis tidak akan tersisa jika kalian semua tidak mau bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim Nebukadnezar, Raja Babilonia, untuk menawan kalian semua. Ucapan ini membuat Raja Yoyakim murka. Beliau menganggap pernyataan itu sebagai pengkhianatan. Para penasihat kerajaan segera mendesak sang raja agar Nabi Armia dihukum mati. Bunuhlah dia membawa pertanda buruk bagi kita, seru para penasihat. Namun, beberapa orang masih merasa gentar untuk membunuh seorang Nabi Allah. Maka mereka memutuskannya untuk memenjarakannya di sebuah sumur yang kering dan dalam, tanpa diberi makanan dan minuman. Di dalam kegelapan sumur itu, Nabi Armia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki cara untuk menyelamatkan hambanya yang setia. Seorang pejabat istana bernama Ebed Melek yang diam-diam masih beriman mengatur rencana penyelamatan. Dengan tali dan kain, Ebed menurunkan pertolongan ke dalam sumur dan mengangkat Nabi Armia keluar dari sana. Tetapi bahkan setelah selamat, penderitaannya belum berakhir. Raja Yoyakim tetap menganggapnya sebagai ancaman. Akhirnya, Nabi Armia diasingkan, dikawal oleh prajurit ke tempat terpencil agar suaranya tidak lagi didengar oleh rakyat Yerusalem. Waktu terus berlalu, dan seperti yang telah diperingatkan oleh Nabi Armia, pasukan Babilonia akhirnya datang. Dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, mereka mengepung Yerusalem dan memaksa rakyatnya untuk menyerah. Kota itu dihancurkan dan Baitul Maqdis dibakar. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Rakyat Bani Israel yang dahulu menolak peringatan Nabi Armia kini menyesali kesombongan mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka ditawan dan dibawa ke Babilonia sebagai budak. Nabi Armia alaihissalam yang hatinya penuh kasih sayang kepada kaumnya hanya bisa menyaksikan kehancuran itu dengan kesedihan mendalam. Beliau tahu bahwa semua ini adalah akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik kehancuran itu, ada satu sosok lain yang akan muncul, seorang pemuda yang akan menjadi bukti bahwa iman tetap bisa bersinar meskipun dalam kegelapan pengasingan.
Pemuda itu adalah Nabi Daniel atau Daniel, seorang anak muda dari keturunan Bani Israel yang kelak akan menjalani ujian besar di tanah Babilonia. Setelah kehancuran Yerusalem dan Baitul Maqdis, Bani Israel yang selamat dibawa ke Babilonia sebagai tawanan. Mereka diangkut dalam rombongan panjang, terikat dengan rantai, berjalan melewati padang pasir yang panas. Di antara mereka, ada seorang pemuda yang kelak akan menjadi simbol keteguhan iman di tengah kezaliman. Nabi Daniel atau Daniel berasal dari keturunan bangsawan Bani Israel. Meskipun masih muda, beliau memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan sifat-sifat istimewa yang membedakannya dari orang lain. Ketika tiba di Babilonia, sebagian tawanan dijadikan budak, sementara yang lain, terutama anak-anak muda berbakat, dipilih untuk melayani di istana Raja Nebukadnezar. Daniel termasuk dalam kelompok ini. Dia dan beberapa pemuda lainnya ditempatkan di istana untuk dididik dalam bahasa, budaya, dan ajaran Babilonia agar suatu hari nanti bisa menjadi penasihat sang raja. Namun, meskipun hidup dalam lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan dan pengaruh paganisme, Nabi Daniel tetap teguh dalam imannya. Beliau tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga kemurnian keyakinannya. Di istana, Nabi Daniel dan teman-temannya dihadapkan pada berbagai cobaan. Salah satu ujian pertama mereka adalah mengenai makanan. Makanan di istana Nebukadnezar terdiri dari daging-daging yang telah dipersembahkan kepada berhala dan banyak minuman keras yang dilarang dalam agama mereka. Daniel dan beberapa temannya menolak untuk memakan makanan tersebut. Mereka berkata kepada kepala pelayan istana, "Berilah kami sayur-sayuran dan air untuk diminum, dan lihatlah apakah kesehatan kami tetap baik dibandingkan dengan mereka yang memakan makanan istana." Meskipun awalnya ragu, kepala pelayan mengizinkan mereka untuk memakan apa yang mereka minta. Setelah beberapa waktu, ternyata Daniel dan teman-temannya terlihat lebih sehat dan jauh lebih kuat daripada pemuda yang lain yang memakan makanan istana. Keajaiban ini membuat kepala pelayan semakin menghormati mereka. Namun, cobaan yang lebih besar sedang menunggu Daniel. Raja Nebukadnezar adalah seorang penguasa yang ambisius, tetapi juga pemarah. Suatu malam, dia mengalami mimpi yang sangat mengganggunya. Dia merasa bahwa mimpi itu memiliki makna yang penting, tetapi tidak seorang pun di istananya yang mampu menafsirkannya. Nebukadnezar memanggil semua ahli nujum dan penafsir mimpi di kerajaannya. Namun, dia memberikan tantangan yang mustahil. "Aku tidak akan memberitahukan mimpiku. Jika kalian benar-benar mampu menafsirkan mimpi, katakanlah apa yang aku impikan semalam, kemudian tafsirkanlah." Para penasihat istana terkejut dan berkata, "Wahai raja, tidak ada manusia di bumi ini yang bisa mengetahui mimpi seseorang kecuali dia sendiri. Berilah kami petunjuk tentang mimpimu, maka kami akan menafsirkannya." Namun, Nebukadnezar marah dan mengancam akan membunuh semua penasihatnya jika tidak ada yang mampu menjawab. Ketika kabar ini sampai kepada Daniel, dia segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta pertolongan agar diberikan pemahaman tentang mimpi sang raja. Malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Nabi Daniel mendapatkan wahyu tentang isi mimpi Nebukadnezar beserta tafsirnya. Keesokan harinya, dia menghadap raja dan berkata, "Wahai raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa telah memberitahuku tentang mimpi yang engkau alami." Daniel kemudian menjelaskan bahwa dalam mimpi itu, Nebukadnezar melihat sebuah patung besar dengan kepala emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari tembaga, kakinya dari besi, dan sebagian dari tanah liat. Kemudian, sebuah batu besar menghantam patung itu dan menghancurkannya menjadi debu. Sementara batu itu sendiri menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Daniel menafsirkan bahwa patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan muncul setelah Babilonia. Kepala emas melambangkan Babilonia, tetapi kerajaan itu akan runtuh digantikan oleh kerajaan yang lebih lemah, yang dilambangkan dengan perak, kemudian tembaga, dan seterusnya. Batu besar yang menghancurkan patung itu melambangkan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertahan selamanya. Mendengar tafsir ini, Nebukadnezar terkejut dan kagum. Dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengetahui mimpi dan maknanya kecuali seseorang yang benar-benar mendapat wahyu dari Tuhan.
Sebagai penghargaan, Daniel diangkat menjadi penasihat utama sang raja dan diberikan kedudukan tinggi di kerajaan Babilonia. Meskipun kini memiliki kedudukan yang tinggi, Daniel tetap menghadapi ujian. Suatu hari, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas besar dan memerintahkan semua orang untuk menyembahnya. Namun Daniel dan teman-temannya menolak. Mereka hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan tunduk kepada berhala buatan manusia. Hal ini membuat Nebukadnezar murka. Dia memerintahkan agar mereka yang tidak mau menyembah patung itu segera dilemparkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala. 3 teman Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, ditangkap dan dijebloskan ke dalam api. Namun keajaiban terjadi. Mereka tidak terbakar sedikit pun. Bahkan, ada sosok misterius yang tampak berada di dalam api bersama mereka, melindungi mereka dari panas yang membakar. Melihat keajaiban ini, Nebukadnezar takjub dan mengakui kebesaran Tuhan yang disembah oleh Daniel dan teman-temannya. Dia pun mencabut perintahnya dan memberikan mereka kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Setelah Nebukadnezar wafat, Babilonia jatuh ke tangan Raja Darius dari Persia. Daniel tetap menjadi penasihat kerajaan, namun banyak orang yang iri kepadanya dan berusaha menjebaknya. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan peraturan bahwa siapapun yang berdoa kepada selain raja selama 30 hari akan dilempar ke lubang berisi singa yang lapar. Daniel tetap teguh dalam imannya dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para musuhnya menangkapnya dan membawanya ke hadapan sang raja. Meskipun Darius sebenarnya menghormati Daniel, dia tidak bisa menarik kembali perintahnya. Akhirnya, Daniel dilemparkan ke lubang singa yang kelaparan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat untuk melindunginya. Singa-singa itu tidak menyentuhnya sedikit pun. Keesokan harinya, Raja Darius terkejut melihat Nabi Daniel masih hidup tanpa luka sedikit pun. Ia pun menyadari bahwa Tuhan Daniel adalah Tuhan yang benar. Ia kemudian mengeluarkan perintah baru agar semua orang menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daniel hidup panjang dan terus menjadi penasihat bagi berbagai raja hingga usia senjanya. Beliau tetap menjadi sosok yang teguh dalam keimanan meskipun hidup di tengah bangsa yang menyembah berhala. Kisahnya menjadi bukti bahwa keimanan sejati tidak bisa dipadamkan oleh tekanan atau ancaman. Nabi Armia telah memperingatkan Bani Israel tentang hukuman yang datang karena kelalaian mereka. Sementara Nabi Daniel menunjukkan bahwa meskipun dalam pengasingan, cahaya iman tetap bisa bersinar. Hingga akhir hayatnya, Nabi Daniel tetap dikenal sebagai simbol keteguhan hati dan kebijaksanaan. Beliau adalah cahaya di tengah kegelapan Babilonia, mengajarkan bahwa keimanan yang kokoh mampu bertahan dimanapun, bahkan di tanah asing dan di bawah kekuasaan raja-raja yang zolim. Ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan kota Tustar, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Penduduk setempat memberitahu mereka tentang keberadaan sebuah jasad yang masih utuh di dalam sebuah peti yang terbuat dari kayu atau batu. Jasad di dalam peti ini terletak di dalam sebuah rumah ibadah. Penduduk kota Tustar sangat menghormati jasad tersebut dan sering memohon berkah darinya. Mereka bahkan menjadikannya sebagai wasilah atau perantara dalam meminta hujan saat musim kemarau. Jika terjadi kekeringan, mereka akan mengeluarkan jasad tersebut dan meletakkannya di tempat terbuka, berharap hujan akan turun. Pasukan Muslim yang menemukan jasad itu terkejut karena tubuh tersebut tidak mengalami pembusukan, padahal telah berlalu berabad-abad sejak wafatnya. Mereka pun menduga bahwa jasad tersebut adalah jasad seorang nabi, karena dalam Islam diyakini bahwa jasad para nabi tidak akan hancur atau membusuk. Setelah mengetahui hal ini, Abu Musa al-Asy'ari segera melaporkan kejadian tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Khalifah Umar yang dikenal dengan kebijaksanaannya kemudian memberikan perintah agar jasad itu segera dikuburkan di tempat yang tidak diketahui oleh penduduk, agar mereka tidak lagi menjadikannya sebagai perantara dalam meminta hujan atau berkah. Menindaklanjuti perintah tersebut, para sahabat menggali kuburan yang dalam di waktu tengah malam. Setelah itu, mereka menguburkan jasad Nabi Daniel di tempat yang dirahasiakan.
agar tidak ada yang bisa menemukannya dan kembali melakukan praktik penyembahan atau pemujaan terhadap jasad tersebut. Diriwayatkan bahwa sebelum menguburkan jasad tersebut, para sahabat mengenali sebuah cincin yang berada di tangannya. Cincin itu diyakini sebagai cincin Nabi Daniel yang konon memiliki ukiran sosok manusia diapit oleh 2 singa, yang mungkin merujuk pada kisah beliau saat selamat dari gua singa dalam riwayat hidupnya. Dan demikianlah kisah mereka berakhir. Para nabi yang namanya tak banyak dikenal, tetapi jejaknya tetap berarti. Mereka membawa cahaya bagi umatnya, menyampaikan pesan-pesan kebaikan, dan menuntun ke jalan yang benar. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, dan kebijaksanaan tidak selalu berasal dari yang paling terkenal. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak orang mengingat nama kita, tetapi seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan. Sebab kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk menerangi dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.